Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari segala puncak kehidupan seorang mukmin, tujuan terbesarnya adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fondasi dan kunci kita menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya ridha Allah itu harga mati. Jadi tujuan terbesarnya dari seorang mukmin yang hidup di dunia. Kenapa? Karena segala amal perbuatan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho ini kan rela dengan ikhlas menerima takdir, ketetapan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Nah, apa nanti kata kuncinya? Dalam surat Al-Bayyinah 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasya rabbah. Nah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, yaitu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kata kuncinya yang harus kita tanamkan dalam diri kita di dalam rangka melakukan kehidupan sehari-hari, menjalani aktivitas sehari-hari, itu adalah kata kuncinya. Nomor wahid, fondasi utama itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus nanti seperti apa tataran pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ada sesuatu yang kita kerjakan kemudian bisa berbuat laknat Allah SWT, karena di dalamnya ada unsur dosa. Ya kan? Nah, oleh karena itu takut ini menjadi sumber energinya. Makanya kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan dosa. Dan jangan dipilah-pilah. Allah, itu dosa kecil, nggak apa-apa. Kan gitu, ada kadang-kadang yang kayak gitu. Tetapi sebenarnya kita diperintahkan untuk tidak memilah-milah, ya. Allah, itu dosa kecil, nggak apa-apa. Kecuali yang dosa besar. Nah, karena apa? Sekali perbuatan kita itu ada unsur dosa, bisa jadi laknat Allah itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini warning kalau sampai terjadi.
berdampak kepada sulitnya atau tidaknya kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah ini sangat berkaitan, berkorelat ya, dengan keimanan kita. Misalnya kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah, termasuk kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga kita seringkali bersyukur kepada Allah dan bertaubat. Ini juga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal yang kecil saja, kita makan, ya makan, kemudian kita memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillah, hari ini saya, anak-anak saya, istri saya, dan keluarga saya bisa makan. Kemudian kita melatihkan kepada anak-anak kita. Kita makan, kemudian kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, alhamdulillah kita bisa makan. Kemudian kita minum, lalu memuji lagi kepada Allah. Itu juga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang aktivitas, kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, baik itu tindakan kita, ucapan kita, tentu akan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa membuahkan hati kita yang kecil ini bisa menjadi senang, termasuk tumbuhnya rasa yakin dalam diri kita yang bisa menghilangkan kegalauan, keraguan, dan rasa takut akan mengerjakan segala sesuatu yang berdampak bisa menghasilkan unsur-unsur dosa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ridho Allah itu sangat dipengaruhi oleh perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah beberapa hal sedikit tentang ruang lingkup bagaimana ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.